Di Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang masih melanjutkan soal contoh untuk PPh badan, guys. Di sini gue akan bahas sekarang tentang rekonsiliasi fiskal untuk biaya. Oke, kita masuk di sini, guys. Yang pertama adalah rincian beban gaji 767.436.000 terdiri dari, nah ini ada gaji pokok, tunjangan khusus, JKK, JKM, dan seterusnya, guys. Nah, di sini kita lihat mana yang harus kita koreksi, guys. Oke. Gaji pokok, oke, nggak ada masalah ya, guys. Gaji pokok boleh, tunjangan khusus dia bisa dibebankan, JKK bisa dibebankan, JKM bisa, JHT dibayar perusahaan bisa, JHT dibayar karyawan. Nah, tentu JHT dibayar karyawan dia nggak bisa dibebankan ya, guys. Ya, karena dibayar karyawan ya, bukan dibayar oleh perusahaan. Ya, jadi bukan beban bagi perusahaan. Kemudian THR bisa ya, uang lembur bisa, natura. Nah, natura ini nggak bisa, guys ya. Jadi kalau diberikan untuk natura tidak bisa dibebankan. Makan siang asal untuk seluruh pegawai bisa, penggantian pengobatan bisa, reimburse ya. Berarti koreksi fiskal yang harus kita lakukan ada dua ya, guys, yang natura dan yang JHT dibayar karyawan. Berarti itu koreksi positif ya, guys. Di sini 9.600.000 ditambah dengan 22.500. Oke. Sehingga 735, 336. Oke, kemudian di sini ada perincian beban perjalanan dinas. Oke, tiket pesawat oke. Hotel akomodasi oke ya. Pengeluaran pegawai dalam perjalanan tanpa bukti. Nah, ini nggak bisa ya, guys. Jadi harus ada buktinya dia. Di sini berarti dan honor dan das nggak ada masalah. Bisa. Oke, berarti di sini koreksi positif 12.425.000. Oke, kemudian di dalam beban mutasi terhadap beban lain-lain yang tidak terperinci 2 juta. Nah, ini juga nggak bisa ya, guys. Jadi dia harus dirinci. Ya, harus ada buktinya dan harus bisa dirinci. Kemudian untuk sewa rumah pegawai, perusahaan tidak memberikan tunjangan perumahan kepada pegawai. Jadi ini diberikan sewa, jadi dalam bentuk perumahan kepada pegawai. Nah, ini juga nggak boleh, guys, karena ini adalah natura. Terus kita koreksi semuanya, koreksi positif semuanya. Ya, karena kecuali dia diberikan dalam bentuk tunjangan. Kalau diberikan dalam bentuk tunjangan, dia baru bisa dibebankan. Kemudian pengobatan cuma-cuma. Di sini nggak ada ya. Di sini sewa rumah bisa kesejahteraan. Oke, kita coba jadi beban pengobatan cuma-cuma dia juga nggak bisa, guys ya, kecuali diberikan dalam bentuk uang. Ya, jadi ini maka dikoreksi positif semua. Pendidikan pegawai ini boleh, guys. Ya, boleh, tidak ada koreksi fiskal. Pakaian seragam satpam ini juga boleh ya. Jadi biayakan piknik olahraga pegawai. Nah, di sini piknik olahraga pegawai. Nah, ketika itu untuk piknik ya, karena itu kan tidak digunakan untuk 3M penghasilan ya, guys, piknik itu. Maka dia tidak boleh dibebankan, guys, di sini. Karena dia tidak digunakan untuk 3M penghasilan. Ya, kecuali untuk sarana olahraga boleh, tapi itu juga harus di daerah tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke kesejahteraan pegawai. Beban kesejahteraan pegawai merupakan pemberian sumbangan dalam bentuk natura kepada pegawai yang melangsungkan pernikahan, mengakibatkan sakit, atau meninggal dunia. Ini juga nggak bisa dibebankan ya, guys. Karena yang pertama sumbangan, ya. Yang kedua juga diberikan dalam bentuk natura, ya. Oke, sehingga dia tidak bisa dibebankan. Kemudian ada ATK bersejahtera pegawai udah kan. Nah, sekarang ATK dia bisa ya. Bisa dibebankan seluruhnya. Listrik telepon fax bisa. Meterai pos bisa dibebankan.
koran majalah kantor bisa, iklan promosi. Oke, kita lihat beban iklan promosi didukung bukti-bukti yang sah dapat dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 25 juta. Termasuk diantaranya berupa karangan bunga untuk ucapan selamat atas pembukaan kantor baru beberapa rekanan PT JPA. Total nilainya adalah 5 juta. Nah, ini boleh ya guys. Jadi karangan bunga ini boleh ya karena dia memang untuk biaya penghasilan ya. Dia untuk bisa untuk memelihara penghasilan. Karena ini juga rekanan dari PT CBA. Nah, tapi yang bisa dibuatkan daftar nominatif hanya 125 juta. Berarti yang bisa dibuatkan hanya 125 juta. Gitu ya. Sehingga koreksi positifnya adalah 27.500. Kemudian beban komisi penjualan tidak didukung bukti yang sah 25 juta. Yang tidak didukung bukti yang sah 25 ya, berarti dikoreksi positif 25 juta. Sehingga di sini menjadi 50 juta. Kemudian beban entertainment dapat dibuatkan daftar nominatifnya hanya 25 juta. Nah, ini 25 juta di sini. Itu yang bisa dibuatkan daftar nominatifnya. Dikoreksi positif 15.500.000. Kemudian dalam beban angkut keluar termasuk beban angkut barang-barang milik pribadi direktur pemegang saham sebesar 5 juta. Di dalam beban angkut termasuk beban angkut barang-barang milik pribadi direktur. Nah, ini nggak bisa ya guys. Ya, ini untuk kebutuhan direktur dan direkturnya dia juga termasuk pemegang saham. Nah, karena untuk keperluan pribadi dia tidak bisa dibebankan di perusahaan. Berarti koreksi positif ya guys, 5 juta. Oke, kemudian di terus kita bersama mana? Akut keluar ya. Akut keluar kemudian beban asuransi. Nah, ini masih ada percetakan ya, percetakan bisa dibebankan seluruhnya. Asuransi. Di dalam beban asuransi termasuk asuransi mobil pribadi direktur 2 juta. Nah, ini asuransi ya guys. Termasuk mobil pribadi direktur 2 juta. Nah, untuk ini berarti hanya bisa dikoreksi positif 50%-nya aja ya. Ya kan? Karena oh, tapi ini mobil pribadi ya, bukan. Mobil pribadi berarti nggak bisa dibebankan guys. Kecuali mobil kantor yang dibawa pulang oleh si direktur. Jadi harus 2 juta dikurangkan. Oke, koreksi positif 2 juta, 43 juta. Kemudian beban sumbangan terdiri dari, oke kita lihat di sini. Sumbangan HUT Kota Jakarta dia tidak bisa dibebankan ya. Zakat ke basis DKI bisa. Panti asuhan nggak bisa. Yayasan lembaga yatim piatu nggak bisa. Beasiswa pendidikan anak pegawai yang kurang mampu. Beasiswa pendidikan dari anak pegawai ini juga nggak bisa guys. Ya. Jadi yang bisa hanya yang zakat ke basis DKI. Beasiswa tuh boleh tapi beasiswa untuk pegawai, bukan ke anak pegawai. Jadi zakat ke basis DKI. Mana? Mana ya? Berarti yang bisa dibebankan hanya 10 juta. Berarti yang koreksi positifnya adalah 40 juta. Kemudian beban penyusutan udah kemarin ya kita bahas di video sebelumnya. Kemudian beban bahan bakar kendaraan termasuk bahan bakar mobil dinas yang dipakai oleh direksi sebesar 10 juta. Nah, ini berarti dikoreksi 50% ya guys. Ya, karena ini adalah mobil dinas yang dipakai oleh direksi. Berarti koreksi positif 5 juta. Oke, kemudian ini fotokopi jasa profesional bisa ya guys, mau dibebankan. Kemudian untuk beban piutang tak tertagih, perusahaan menggunakan metode penyisihan kerugian piutang dan akun penyisihan kerugian piutang tahun 2019 adalah sebagai berikut. Saldo awalnya 25 juta, penghapusan piutang termasuk PPN, ada daftar nominatifnya 44, di 19 saldonya debit, kemudian taksaan kerugian 50. Nah, berarti yang dia dibebankan oleh secara akuntansi kan yang 50 ya guys. Ya 50 juta ya. 50 juta berarti, tapi yang benar-benar tidak dapat ditagih penghapusan piutangnya adalah 44. Nah, berarti harusnya yang bisa dibebankan secara pajak adalah 44 juta. Berarti dia dikoreksi positif 6 juta. Gitu ya guys. Nah, ini reparasi mesin kantor nggak ada ya, nggak ada keterangan, bisa dibebankan semua. Kemudian dalam beban rugi selisih kurs perusahaan memperoleh HUT.
Utang fals per 1 Juli 2019 senilai $100.000. Untuk jangka waktu 2 tahun. Dalam hal ini perusahaan membukukan hutang tersebut berdasarkan kurs tengah BI. Berikutnya adalah data kurs Bank Indonesia per 1 US dollar. Oke, di sini beli jual tengah, berarti di sini kan 600 ya. Naik 600. Kalau naik 600 berarti dia rugi. Ada rugi selisih kurs 600 dikali 100.000, 60 juta. Nah, secara akuntansi rugi 60 juta dan secara pajak sama ya, guys. Untuk selisih kurs pajak itu mengikuti akuntansi. Jadi tidak ada koreksi di situ. Kemudian nomor 20 dalam beban rugi klaim penjualan sudah dibayar tahun 2019 adalah 75. Dan pada akhir tahun 2019 dibuat penyisihan kerugian klaim sebesar 20 juta. Nah, ini kan 95 ya, guys. Nah, yang penyisihan dia tidak bisa dibebankan. Berarti yang bisa dibebankan hanya sebesar 75 juta. Oke, kemudian pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan 15 juta di sini. Beban pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan terdiri dari 1. Nota pembelian ATK dan perabotan 12 juta bisa dibebankan ya nih. Foto pajak sederhana, ini maksudnya foto pajak retail ya guys. Atas pembelian TV plasma 3 juta. TV plasma ini bisa nggak dibebankan? Nah, sebenarnya gini guys, TV itu bisa dibebankan kalau memang dia misalnya dibuat untuk di ruang tunggu, untuk ruang tunggu klien, itu bisa. Jadi ya kita asumsikan saja ini ya digunakan untuk usaha, berarti dia bisa dibebankan seluruhnya. Kemudian sanksi administrasi, nah ini dia tidak bisa dibebankan ya guys, sanksi administrasi. Perpajakan nggak bisa, sanksi bunga, denda, kenaikan, dia tidak bisa dibebankan seluruhnya. Kemudian beban rupa-rupa terdiri dari beban pembersih kantor bisa dibebankan, upah cleaning service bisa, upah kuli bisa, beban supplies kantor bisa, dan lain-lain tak diperinci tidak bisa. Berarti dia koreksi positif 7 juta. Kemudian beban bunga pinjaman. Nah, untuk bunga pinjaman, ya rata-rata pinjaman yang berbunga 1 tahun sebesar 1.500 juta dan rata-rata deposito 100 juta. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 18%. Nah, di sini pinjaman lebih besar ya daripada deposito, yang artinya harus dihitung berapa bunga yang bisa dibebankan ya. Karena di sini ada deposito. Berarti caranya gimana guys? Kemarin kita udah bahas. Caranya adalah rasa bunga gitu ya dikali dengan rata-rata pinjaman 1.500 juta dikurangi dengan 100 juta. Ini adalah yang bisa dibebankan. Nah, yang bisa dibebankan adalah 252 juta. Berarti ada koreksi positif sebesar 18 juta. Kemudian mulai Januari 2019 diperoleh kendaraan operasional dengan cara finance. Nah, ini leasing ya guys. Leasing memang gue belum pernah bahas ya. Karena ini materi sebenarnya lebih advance lagi. Tapi di sini nggak apa-apa guys, kita coba kerjakan saja. Mulai Januari 2019 diperoleh kendaraan operasional dengan cara finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Angsuran per bulannya 10 juta, pokok plus bunga selama 2 tahun, dan angsuran pertama dimulai 5 Januari 2019. Nah, di sini guys kita lihat bahwa penyusutan kendaraan SGU. Nah, kalau secara leasing ya, kalau leasing guys, sewa guna usaha dengan hak opsi, ya menurut peraturan perpajakan itu guys, untuk penyusutannya dan bunganya, ya, jadi kan secara akuntansi kan, kalau finance lease yang menjadi beban itu kan ada beban penyusutan dan ada beban bunga. Dua itu yang menjadi beban, ya menurut akuntansi. Nah, dua beban ini secara pajak dia tidak bisa dibebankan sehingga dia harus dikoreksi positif guys. Jadi harus dikoreksi positif full, koreksi positif full. Ya jadi sini 0, sini 0. Nah, namun ya secara pajak bisa membebankan sebesar angsuran per bulannya, baik pokoknya plus bunganya. Nah, sehingga
Dan ini secara akuntansi dia bukan beban tuh bukan ini, bukan pembayaran sewa guna usaha dengan opsi ini. Bukan pembayaran angsuran per bulannya. Nah, tapi secara pajak angsuran per bulannya itu bisa dibebankan. Berarti kan sini angsuran per bulannya 10 juta dikali 12 ya karena ini tahun 2019 berarti 120 juta. Nah, 120 juta itu bisa dibebankan secara pajak. Berarti dia akan karena secara akuntansi nol, berarti secara pajak ada 120 juta, berarti harus di sini kita lakukan koreksi negatif senilai 120 juta. Ya, gitu guys. Nah, ini ya. Nah, berarti sekarang kita udah dapat nih berapa sih beban secara fiskal gitu kan. Secara fiskal bebannya 2046106667. Koreksi positifnya ini. Nah, ini ya. Kita coba cek dulu. Coba 2046106667. Oke. Nah, ini sudah benar ya. Ini totalnya. Nah, ini kita pindahin lah guys di lembar utama. Kita pindahkan ke sini berarti masuk ke beban usaha. Nah, ya, ini kan 2293, 825. Oke, nah berarti kita masukin aja nih ke sini. Oke, nah sehingga kita dapat di sini laba neto usaha. Berarti laba bruto kurangi dengan ini. Ini ya. Berarti laba bruto dikurangi 40. Oh, bentar. Ini bener nggak nih? Oke, salah deh. Laba bruto usaha. Laba bruto usaha. Laba bruto itu kan siap dijual. Oh, salah nih guys. Nah, ada gini ya. Bentar. HPP-nya ini. Oh, laba bruto itu kan ini penjualan dikurangi dengan ini. Nah, ini ya guys, 2827 400 ini salah ya guys ya. Oh, ini kemarin salah berarti di video sebelumnya yang pernah gue kerjain. Nanti dikoreksi aja guys di sini. Yang benar adalah penjualan 22746 ya. F7 dikurangi ditambah ya, ini ditambah tapi ini kan notasinya minus ya. Ditambah dengan F16. Oke, bener ya. 2827 400.000. Oke. Kemudian dikurangi beban usaha, dapatlah laba neto usaha 781 293.333. Nah, ini dari luar usaha udah kita kerjakan kemarin sehingga dapat penghasilan dari luar usahanya adalah oke, 18.33333 sehingga penghasilan dalam negerinya adalah ini. Oke, 799.626.667. Kemudian kita lihat di sini ada penghasilan dari luar negeri, guys. Penghasilan dari luar negerinya adalah nah ini ya. Penghasilan dari luar negeri ada bunga deposito, dividen, ini kan berarti 200 juta ya. Berarti 100 tambah 50 tambah 200 dikurangi 150 ya. Nah, tapi guys yang rugi usaha dari luar negeri dia tidak bisa dibebankan ya, guys. Tidak bisa dibebankan di Indonesia, berarti dia harus dikoreksi positif.
Oke, sehingga salah. Sehingga di sini tambah. Sorry. 350 juta. Sehingga dapat totalnya adalah penghasilan dalam negeri tambah penghasilan luar negeri. Sebenarnya 149.626.667. Nah, ini kita oke. Sama ya. Oke. Guys, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di share di sosial media kalian. Dan berbanyak terus.